peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang kurikulum 2013 pemberian nilai 0 pada siswa tidak diperkenankan. Namun munculnya nilai 0 pada raport salah satu siswi SMAN 4 Bandung ini menjadi pertanyaan sebenarnya bagaimana pengawasan sistem penilaian pada siswa di sekolah di Indonesia. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Seto Mulyadi, psikolog anak. Selamat pagi, Kak Seto. Selamat pagi, Mbak Syana. Dan juga di sini sudah ada orang tua siswi Pak Dani Daud Setiana, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga kita akan tergabung via Skype bersama dengan Retno Listiarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Saya akan minta update dari Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, sebenarnya memungkinkan nggak sih nilai 0 itu diberikan kepada siswa? Ya, nggak memungkinkan kalau berdasarkan ketentuan kurikulum 2013 di Permendikbud. Itu sangat tidak mungkin seorang anak memperoleh nilai 0 di rapor. Karena apa? Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Guru Dosen pun, maupun dalam Undang-Undang Sidiknas, dan juga di dalam Permendikbud tentang penilaian ini, setiap anak itu memang harus diberi kesempatan memperbaiki nilai. Tapi kalau tadi keterangan kepala sekolah bahwa 2 hari sebelumnya rapot dicetak, kemudian katanya sebenarnya tidak 0, tetapi kemudian 16 tadi ya, rata-rata menjadi 16, kemudian anaknya tidak hadir dan lain-lain, ya menurut saya itu sebuah prosedur yang keliru. Karena di dalam sistem pendidikan kita, di dalam kurikulum 2013, justru jauh-jauh hari dan anak yang bersangkutan sebenarnya jauh hari sudah meminta ulangan susulan, sudah mengumpulkan tugas, kemudian sudah mengirimkan tugas via email, tapi ternyata ada yang tidak terkirim, diulang, tapi semua dianggap tidak bisa diproses oleh si guru. Dan ini anaknya sebenarnya sudah berulang-ulang meminta, dan banyak teman-temannya juga sebenarnya membantu gitu ya, menyisipkan tugasnya yang kemudian tetap ditolak oleh si guru. Jadi sebenarnya kalau merujuk pada itu, maka guru ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena setiap anak kan memang menurut pasal 80 harus diberi kesempatan dan harus dilindungi haknya dan tidak boleh menerima kekerasan. Sebenarnya ini bentuk kekerasan psikis gitu ya. Dan kalaupun anak ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, seorang anak itu emang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai, untuk memperbaiki diri gitu. Nah, ini kan proses pendidikan. Anak itu bisa salah, tapi orang dewasa lah yang seharusnya membimbingnya. Dan ini terjadi, ini peristiwa pertama saya rasa di Indonesia. Bu Retno, saya ingin tahu sebenarnya apa yang Anda lihat di sini, pengamatan sesuai dengan pengamatan Anda, apa yang sebenarnya terjadi sehingga angka 0 ini diberikan? Apakah memang ada ketidakadilan begitu untuk siswa ini, ataukah ada motif emosional mungkin dari pihak guru? Ya, sebenarnya sih kalau berdasarkan keterangan yang diberikan kepada dari orang tua ya, karena kan orang tua yang melapor kepada Federasi Serikat Guru Indonesia. Laporan itu pun kami tidak langsung menerima kok begitu saja, tetapi yang bersangkutan harus menyerahkan fakta bukti yang diberikan kepada kami. Dan sebagai bukti-bukti awal, ini sangat kuat gitu dugaan terjadi pelanggaran peraturan perundangan oleh guru, dan juga sangat kuat kok pelanggaran etika yang dilakukan oleh guru. Dan satu hal lagi adalah kelalaian sekolah. Tadi sekolah mengakui itu dalam konferensi persnya bahwa nilainya mestinya tidak 0, tapi 16 katanya. Nah, tapi kemudian proses 0 dengan tidak ada nilai beda. Loh, kok bisa lolos? Berarti wakil kurikulum kita pertanyakan, kepala sekolah kita pertanyakan. Kalau bagi saya nilai 0 di dalam raport ini memalukan guru Indonesia dan juga memalukan sekolah, dan dalam hal ini membahayakan karena masyarakat bisa jadi kelak tidak akan percaya gitu kepada penilaian sekolah. Loh, tiba-tiba bisa 0. Dan saya juga heran ya, ujian nasional aja boleh susulan, ujian nasional aja boleh perbaikan, kok di sekolah guru tidak berkenan terhadap itu. Jadi ini jelas ya, kalau berdasarkan semua fakta dan data yang kami olah, maka untuk data awal kuat dugaan bahwa terjadi pelanggaran peraturan perundangan dan juga terjadi pelanggaran etika oleh guru. Oke, Bu Retno, apakah mungkin guru bersangkutan dikenakan sanksi?
Mungkin. Pertama adalah guru yang bersangkutan ini kebetulan PNS. Dalam PP 53 2010, seorang PNS itu, ini kan soal disiplin PNS ya, PP ini, itu boleh dilakukan BAP berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang kami tuduh, yang kami sangkakan ya kepada yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini sudah ada kajian hukum dari FSGI menyangkut hal itu, dan kami juga sudah bersurat baik kepada KPAI, kepada Irjen Kemdikbud RI, kepada Inspektorat Jawa Barat, kepada Gubernur Jawa Barat, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dan ini surat ini sudah menjelaskan yang ada kajian hukumnya bahwa ada beberapa peraturan yang dilanggar. Pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang diskriminasi ini bahkan bisa mengakibatkan pidana kepada yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, bisa di PTWN-kan karena dalam aturan tidak mungkin ada nilai 0. Jadi bukan kenaikan kelasnya yang kami persoalkan, bahwa rapat Dewan Guru kami hormati untuk tidak menaikkan anak ini, tetapi nilai 0 ini sangat tak mungkin. Jadi ini yang tidak bisa kami toleransi. Dan dampaknya bagi anak kan gimana ya seumur hidup memandang rapotnya ada 0 dan gara-gara 0 ini anak ini merasa tertekan luar biasa gitu ya. Dan terakhir saya rasa memang undang-undang guru dan dosen juga dilanggar. Nah, untuk itu nanti BAP pemeriksaan kami juga minta transparan, dan kami juga minta orang tua diberitahu hasil dari pemeriksaan. Dan ini kami dorong untuk dihukum bagi yang bersalah. Saya pikir itu. Dan saya ingin tahu kemudian dari Pak Dhani begitu. Pak Dhani, sebenarnya apa yang terjadi dan kronologisnya seperti apa hingga anak Anda ini mendapatkan nilai 0 di rapor? Iya, justru itulah yang kami lakukan. Mengapa kami harus datang ke FSGI, mengapa kami harus datang ke KPAI, karena kami tidak mendapatkan jawaban. Sebenarnya mengapa sampai anak kami sampai mendapatkan nilai 0 dari pihak sekolah. Namun kami kemudian juga kan mendampingi, selama ini mendampingi putri kami gitu ya, bahwa memang dasar awalnya itu tuh tampaknya dalam pandangan kami ada miskoordinasi antar guru, antar pihak sekolah yang membuat anak kami kemudian mendapatkan perlakuan yang berbeda dari guru. Perlakuan berbeda seperti apa maksudnya? Karena anak kami pernah suatu di awal Januari, tepatnya tanggal akhir-akhir Februari, kemudian 3 Februari anak kami harus periksa dan kemudian harus istirahat total. Karena matanya sangat betul-betul ketutup semua gitu ya, sangat berlendir gitu ya, merah sekali, nggak bisa melihat sama sekali, nggak mungkin berangkat sekolah gitu ya. Dan kurang lebih 2 minggu anak kami tidak masuk gitu. Begitu masuk anak kami ke sekolah, diminta untuk mewakili sekolah untuk ikut perlombaan Olimpiade Biologi. Alhasil anak kami jadi menambah ketidakhadiran dalam kelas. Walaupun anak kami datang ke sekolah, itu kan kemudian ada sebuah proses intensif persiapan Olimpiade. Nah, kemudian ketika anak kami datang ke kelas, dan kebetulan waktu itu tuh ada guru bahasa Indonesia gitu ya. Guru bahasa Indonesia kemudian menyampaikan, mengapa kamu tidak datang ke kelas, tidak hadir di kelas saya gitu. Anak kami mengatakan, mohon maaf kemarin kan sakit, terus kebetulan kalau minggu yang lalu saya ikutan persiapan Olimpiade Biologi. Itu. Nah, si guru kemudian tampaknya tersinggung atau gimana, marah gitu. Emang bahasa Indonesia tidak penting gitu. Nah, ini nih saya tidak perkarakan urusan tindakan atau perilaku gurunya, tapi dalam pandangan kami loh, kok bisa seperti itu? Ini berarti ada miskoordinasi dengan sekolah. Makanya dari situ kemudian, nah kalau hanya selesai di situ, kami merasa tidak masalah. Tapi kemudian anak kami selalu ketika pulang sekolah itu kelihatan stres itu, kelihatan tertekan karena rasanya ada sebuah perlakuan di sekolah yang ketika dia ikut kelas itu tuh dia merasakan ada tekanan-tekanan psikis, sering dicemooh gitu ya. Suka disindir-sindir gitu. Nah, itu kan terasa ya. Apakah itu subjektif juga anak saya juga nggak tahu, tapi orang tua yang jelas ada ini iya, orang tua kan berusaha mengerti apa yang dirasakan oleh anaknya. Gitu. Sebenarnya Kak Seto, saya ingin tahu pandangan Anda mengenai masalah ini begitu. Nilai 0. Sebenarnya dampak psikisnya seperti apa sih untuk Iya, ini menggambarkan situasi sekolah yang tidak ramah anak. Sekolah yang syarat akan kekerasan terhadap anak, ya, kekerasan psikologis. Kalau tadi mendapat keterangan sebelumnya juga bahwa anak ini IQ-nya saja 148.
Ya, Lalu terakhir ujian 134 nasional. tapi. Iya. Iya. Kemudian ujian nasional itu 37 dari 4 mata pelajaran. Jadi 9 di atas. Dan matematikanya juga 9 plus. Ya. Kemudian anak ini senang belajar, ya, belajar berbagai hal, kemudian belajar bahasa Jepang, dan pokoknya penuh dengan rasa ingin tahu. Ya, menunjukkan bahwa pada dasarnya anak ini cerdas, pada dasarnya anak senang belajar, dan tujuan dari pendidikan ini, kalau tujuan penilaian saja dari kurikulum 13 kan selain unsur diagnostik dan achievement, itu juga yang paling penting juga adalah formatif, membentuk karakter seorang anak. Nah, karakter pembelajar sepanjang hayat. Ini sudah anaknya cerdas, sudah senang belajar, kok tiba-tiba dalam situasi demikian, mungkin karena tidak ada koordinasi, mungkin ada salah pengertian seolah-olah tidak menghargai mata pelajaran bahasa Indonesia atau yang lain. Nah, akhirnya anak mendapatkan suatu situasi yang sangat syarat akan pelanggaran haknya sebagai anak, dan mungkin juga semacam penghinaan pada potensi yang sebenarnya begitu. Nilai Jadi nol mohon ini menjadi perhatian khususnya dari pemangku kepentingan perlindungan anak di sekolah, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas dinyatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di sekolah, baik oleh guru, pengelola sekolah maupun teman-temannya. Dan saya mendengar juga kalau tidak salah ada semacam bullying juga, karena situasi yang ya memojokkan, mungkin dia prestasinya bagus dan sebagainya. Nah, ini mohon menjadi perhatian dari sekolah begitu. Apa betul salah satu tindakan yang memang terjadi begitu kepada putri Anda ini adalah dalam tindakan bullying, baik itu dari guru ataupun dari sesama siswa? Iya, terutama justru kami menganggap ini nih keanehannya kok mengapa dari pihak guru gitu ya. Karena ada sebuah kejadian gitu ya yang dilaporkan oleh anak kami gitu ya, bahwa suatu saat ketemu dengan guru matematika dan guru matematikanya menyampaikan posisinya bahwa kamu katanya bermasalah ya dengan guru bahasa Indonesia itu ya. Ingat ya, murid itu tidak akan pernah menang melawan guru. Sempat dikatakan seperti itu. Nah, pulang dari sekolah anak saya tambah shock. Ini nggak mungkin naik saya gitu. Saya harus keluar dari ini, harus pindah sekolah gitu. Tapi kemudian mencoba dimotivasi oleh kami bahwa nggak mungkin guru seperti itu. Tapi saat itu tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh orang tua. Kami kemudian melakukan mediasi dan merasa ketika proses mediasi pun guru itu tuh mohon maaf gitu ya berperilaku seperti tidak menghargai institusinya sendiri, karena ketika sedang berbicara nadanya ketus gitu ya. Kemudian juga meninggalkan kami begitu saja, nggak percaya itu. Jadi seolah-olah nggak percaya dengan apa yang kami sampaikan, bahwa anak kami sakit, anak kami mengalami kekurangan-kekurangan gitu. Itu tidak diterima kekurangan-kekurangan itu. Kak Seto, saya ingin tahu apakah arogansi pada guru masih ada sampai sekarang begitu, dan untuk penekanan seperti ini pada murid dan dampaknya nantinya kepada anaknya seperti apa? Iya, saya juga pernah menjadi anggota BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan ya, dan memang juga mendapatkan banyak laporan mengenai masih banyaknya suasana demikian ya, arogansi, kemudian sok kuasa, ya ini mungkin otokritik bagi kita sejawat guru ya. Jadi guru kan bukan hanya sekedar pengajar, tapi juga pendidik. Betul. Nah, sebagai pendidik kan justru contoh keteladanan, karakter-karakter yang baik, yang saling menghormati, apalagi menghormati potensi setiap anak didik dalam arti yang sebenarnya, bahwa kompetensinya sebetulnya sudah cukup memadai, ya, tetapi dengan cara yang keliru mendapatkan informasi sekedar penilaian, akhirnya yang terjadi ya sampai kalau itu benar-benar diberikan 0 itu kan sangat tidak masuk akal kan, dan mungkin akan mendapatkan protes dari sejawat guru yang lain. Untuk Pak Dhani sebenarnya ke depannya begitu, saya ingin tahu harapan dan juga apa yang akan dilakukan langkahnya untuk putri Anda. Iya, kami pada dasarnya dari sejak awal ketika rapot dibagikan itu tuh kami menerima sebenarnya awalnya, menerima oh ya udah nggak naik, memang berarti menurut sekolah ini nggak layak anak kami untuk naik. Tapi ketika kami di rumah melihat loh, kok ada nilai 0 gitu, kok bisa gitu loh. Akhirnya semua keresahan kami, semua kecurigaan kami menjadi bangkit gitu. Kami tidak bisa membiarkan ini, kami resah gitu ya. Tapi ya udahlah terima. Jadi bolak-balik kami pun tidak mudah untuk memutuskan mengangkat ini gitu ya. Artinya sekarang putri Anda dipindahkan sekolah atau bagaimana? Iya, pada akhirnya
karena kondisi psikologis anak juga langsung down ketika melihat nilai 0, emangnya saya nih apa gitu ya. Emang saya nih buruk sekali gitu ya. Tidak diinginkan oleh dunia berarti saya itu gitu kan. Jadi kalimat-kalimat buruk itu kan kemudian muncul ke anak ketika melihat ada angka 0 gitu. Betul-betul nggak dihargai. Upaya orang tua yang berkali-kali mendatangi, upaya anak yang berusaha berjuang, nggak ada penghargaannya itu. Baiklah kalau misalkan tadi dijelaskan itu sebenarnya bukan nilai 0, itu apa? Berarti kan itu sebuah kelalaian gitu. Berarti kan semua nilai yang kami dapatkan juga bisa jadi kami pertanyakan kan. Oke, artinya ada permasalahan di sini. Tapi solusi untuk anak Anda adalah Anda memindahkannya. Saya dan memindahkan. kemudian- Jadi pada dasarnya kami sudah nggak peduli ya mau naik mau nggak naik. Pokoknya anak kami itu buktinya juga sekarang sudah pindah ke sekolah baru sebagai siswa baru. Oke, baiklah. Walaupun nanti kami ingin mempertanyakan apakah memang boleh nih anak pindah sekolah sebagai siswa baru karena kan pada dasarnya kami belum mengundurkan diri ya Oke. dari SMA 4-nya. Baiklah, kita akan menunggu nanti update terkininya begitu Iya, dari putri Anda dan kasus ini, dan semoga memang kasus ini juga menjadi pembelajaran lagi untuk pendidikan Indonesia untuk tentunya lebih baik lagi dan menghargai potensi dari setiap anak karena setiap anak berbeda. Itulah pembicaraan kita hari ini dan